Entah kenapa saya teringat kepada Don Vito Corleone pada saat membicarakan kepemimpinan Presiden Soeharto. Entahlah keduanya sama atau beda, saya tadi mencoba mempelajari perbandingan keduanya. Di tengah gemuruh sejarah Indonesia yang penuh gejolak pasca kemerdekaan, muncul sosok Soeharto sebagai arsitek Orde Baru, seorang jenderal yang naik tahta melalui intrik militer dan visi pembangunan yang tegas. Ia bukanlah raja dalam arti harfiah, melainkan penguasa yang membangun kerajaan kekuasaan melalui jaringan loyalis, di mana tentara menjadi tulang punggungnya, mirip dengan bagaimana Don Vito Corleone, sang patriark keluarga mafia di novel Mario Puzo, mengendalikan dunia bawah tanah New York dengan tangan besi yang tersembunyi di balik senyum ramah. Kedua pria ini lahir dari era yang berbeda. Soeharto di Jawa Tengah yang miskin pada 1921, Vito di Sisilia yang keras sebelum berimigrasi ke Amerika. Berbagi naluri bertahan hidup yang sama, di mana kekuasaan bukan sekadar hak, melainkan seni bertahan dari pengkhianatan dan ambisi orang lain. Selain itu, perjalanan mereka menuju puncak kekuasaan mencerminkan pola yang hampir simetris, di mana krisis menjadi tangga naik. Soeharto merebut kendali pada 1965 di tengah kekacauan G30S, yang ia manfaatkan untuk membersihkan lawan-lawannya dengan presisi militer, meninggalkan jejak darah yang panjang sebelum membangun citra sebagai bapak pembangunan. Demikian pula, Vito Corleone membangun imperiumnya dari nol, mulai dari impor buah hingga perlindungan rakus, dengan membalas dendam terhadap musuh-musuhnya melalui serangkaian pembunuhan yang terencana, semuanya demi menjaga keseimbangan kehormatan di antara geng-geng saingan. Bagi keduanya, kekerasan bukanlah akhir, melainkan alat untuk menciptakan stabilitas. Soeharto dengan pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu, Vito dengan perang mafia yang dingin dan kalkulatif. Namun di balik kekejaman itu, terdapat kebijaksanaan yang membuat mereka disegani, bukan hanya ditakuti. Sebuah seni memimpin yang menggabungkan karisma ayah dengan strategi ahli catur. Lebih jauh lagi, gaya kepemimpinan mereka terjalin dalam benang halus nepotisme dan kesetiaan keluarga, di mana darah lebih tebal daripada air, tapi juga menjadi sumber kerapuhan. Soeharto yang dikenal sebagai bapak bangsa oleh para pendukungnya, memposisikan anak-anak dan kerabatnya di posisi kunci ekonomi, dari konglomerat hingga proyek infrastruktur, sehingga kekuasaannya menjadi sebuah dinasti yang rapuh, mirip dengan bagaimana Vito membina putra-putranya, Sani yang impulsif, Fredo yang lemah, dan Michael yang dingin, untuk melanjutkan warisan keluarga Corleone. Di kedua dunia itu, keluarga bukan hanya ikatan emosional, melainkan aset strategis. Soeharto melindungi Tommy dari skandal korupsi seperti Vito melindungi Connie dari ancaman luar. Meski akhirnya, pengkhianatan dari dalam, seperti kasus suksesi yang gagal di Indonesia, atau pengkhianatan Fredo di novel, menggerogoti fondasi kerajaan mereka. Oleh karena itu, persamaan ini bukan kebetulan, melainkan cerminan bagaimana pemimpin otoriter seringkali membangun benteng dari orang-orang terdekat, sambil menyadari bahwa ambisi pribadi bisa menjadi pisau bermata dua. Meski demikian, perbandingan ini semakin dalam ketika kita melihat bagaimana keduanya menavigasi dunia luar dengan diplomasi yang halus, di mana musuh dijadikan sekutu sementara melalui imbalan dan ancaman tersirat. Soeharto dengan kebijakan trayek, yang menarik investasi barat sambil menekan oposisi domestik, menciptakan ilusi kemakmuran yang menutupi represi, serupa dengan Vito yang mengendalikan politisi dan polisi melalui layanan mafia, menjadikan dirinya sebagai teman bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Keduanya paham bahwa kekuasaan sejati terletak pada pengaruh tak terlihat, jaringan intelijen militer bagi Soeharto, koneksi underworld bagi Vito, yang memungkinkan mereka bertahan puluhan tahun meski bayang-bayang korupsi selalu mengintai. Bahkan dalam masa senja, Soeharto jatuh pada 1998 di tengah krisis moneter yang memicu demonstrasi. Seperti Vito yang akhirnya mundur setelah serangan pistol, meninggalkan transisi berdarah kepada penerus yang lebih kejam, Habibie di Indonesia, Michael di dunia mafia. Pada akhirnya, persamaan antara Soeharto dan Don Vito Corleone bukanlah sekadar metafora lelucon sejarah, melainkan pengingat akan pola universal kepemimpinan karismatik yang lahir dari kekacauan, dibangun atas loyalitas, dan runtuh karena sifat manusianya sendiri. Mereka berdua adalah arsitek kerajaan yang rapuh, di mana kebijaksanaan bertemu dengan kekejaman dalam tari abadi kekuasaan, meninggalkan warisan yang ambigu, pujian atas stabilitas yang diciptakan, dan cercaan atas harga yang dibayar oleh rakyat jelata.
Dalam narasi besar sejarah dan fiksi, mereka berdua mengajarkan bahwa seorang pemimpin besar seringkali adalah bayang-bayang dari monster yang sama, hanya dibedakan oleh konteks budaya dan zaman.